Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Systematic Literature Review Dampak Parenting Single Dad Terhadap Anak yang digunakan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ramadianti Aulia, MA. Sedangkan kami dari kelompok 4 atas nama yang pertama Sarah Ainil Putri dengan NIM 220112228, kedua Sylvie Triwulandari dengan NIM 220110800, kemudian Alia Zirah Tunisia dengan NIM 220111118, kemudian Devli Amanda Putri dengan NIM 220111023. Selanjutnya Hanifah Salma Putri dengan NIM 220111037 dan Cindy Katrina dengan NIM 220111141. Menurut Lestari, keluarga merupakan sekumpulan orang-orang yang terikat hubungan darah atau terikat dalam hubungan perkawinan yang sama-sama memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan menjalankan fungsi keluarga terhadap sesama anggota keluarga. Nah, di dalam keluarga terdapat fungsi dan perannya masing-masing yang harus dijalankan setiap anggota keluarga. Nah, umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun saat ini terdapat sebuah fenomena di mana keluarga mengalami ketimpangan atau kecacatan dalam struktur keluarga. Nah, fenomena ini disebut dengan fenomena single parent atau orang tua tunggal. Single parent merupakan pengasuhan anak yang dilakukan oleh salah satu orang tua saja, bisa dengan ayah saja atau dengan ibu saja. Nah, menurut Harlock, single parent adalah orang tua yang mengalami cerai mati atau cerai hidup yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak mereka. Menurut Baumrind, terdapat 4 bentuk pengasuhan orang tua. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga permisif, dan yang keempat uninvolved atau yang tidak terlibat. Nah, fenomena single parent ini menyebabkan peran atau fungsi yang ada dalam keluarga itu menjadi terganggu, sehingga tahap perkembangan keluarga menjadi berantakan. Orang tua tunggal harus mengambil kedua peran orang tua sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara ekonomi maupun secara psikologis. Anak yang dikembangkan dalam keluarga yang harmonis akan berkembang dengan sangat baik karena kebutuhannya akan terpenuhi. Sebagai orang tua tunggal, ayah memiliki banyak tantangan dalam pengasuhannya, termasuk memerangi stigma sosial, memenuhi kebutuhan emosional dan ekonomi anak, serta menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuhan. Akibatnya, banyak kasus anak menjadi tidak dekat dengan ayahnya karena ayah tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama anaknya, sehingga hal ini berdampak pada perkembangan anak. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yang dikenal sebagai Systematic Literature Review atau SLR. SLR merupakan penelitian dengan pelaksanaannya menggunakan pertanyaan review yang dibuat secara spesifik dan jelas. Sehingga ketika kita melakukan penelitian SLR, kita tidak perlu mencari data primer secara terjun langsung ke lapangan, tetapi kita bisa menggunakan data-data yang telah disediakan di berbagai database. Selanjutnya langkah-langkah yang digunakan dalam SLR. Kita mulai dengan fase perencanaan atau fase yang pertama. Yang pertama, kita merencanakan nilai dan informasi apa yang nantinya mampu memberikan temuan baru terhadap ilmu pengetahuan. Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan itu adalah formulasi pertanyaan. Dalam hal ini, kami menggunakan kerangka pertanyaan PCO, yaitu bagaimana dampak parenting itu sebagai objeknya, single dad itu adalah populasinya, dan terhadap anak itu adalah konteksnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase pengerjaan. Untuk fase pengerjaan kita membutuhkan kriteria inklusi-eksklusi dalam menentukan artikel-artikel yang dapat kita gunakan dalam penelitian Systematic Literature Review. Nah, untuk penyusunan kriterianya kami membagi atas 5 kriteria. Yang pertama itu adalah periode waktu dengan kriteria inklusinya dalam jangka waktu 2014 hingga 2024. Sedangkan untuk eksklusi adalah segala penelitian yang dilakukan di luar jangka waktu tersebut. Untuk pemilihan bahasa, kami menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan eksklusinya adalah artikel yang selain berbahasa Indonesia. Kemudian untuk tipe artikel,
Kriteria inklusinya yaitu artikel yang diterbitkan dalam jurnal peer review atau artikel dengan original research. Sedangkan untuk eksklusinya adalah segala artikel yang bukan diterbitkan dalam jurnal peer review atau bukan artikel original research. Sedangkan untuk fokus penelitian dalam kriteria inklusi adalah artikel yang membahas parenting oleh single dad. Nah, dalam hal ini kami menggunakan bantuan software dari Publish or Perish itu untuk menentukan artikel-artikel yang dapat digunakan dalam pengerjaan SLR ini. Sedangkan untuk analisa lebih dalam lagi kami menggunakan yaitu software Confidence. Akhirnya di sini dari sebelumnya terdapat 268 paper, setelah dilakukan analisa hanya terdapat 10 paper atau artikel yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan ini. Sedangkan untuk metode penelitian dalam fase terakhir adalah fase pelaporan, yaitu akan dilakukan pada bagian bab hasil dan juga pembahasan. Untuk hasil penelitian berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat di sini 10 daftar artikel yang digunakan dalam systematic literature review, dan semua dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dan juga berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas 10 artikel yang telah berhasil didapatkan dari software Confidence tadi. Nah, untuk isu yang dibahas di sini kebanyakan tentang pengasuhan single mom dan juga single dad, karena dalam metode ini kami membahas tentang pengasuhan. Nah, untuk hasil penelitiannya secara keseluruhan, single mom itu akan menggunakan pola asuh yang akurat, sedangkan single dad itu lebih banyak menggunakan pola asuh yang permisif dan laissez-faire. Sedangkan untuk perkembangan sosial emosional anak yang diasuh oleh single dad itu lebih berkembang daripada anak yang diasuh oleh single mom. Kemudian upaya yang dilakukan oleh ayah tunggal dalam menanamkan karakter disiplin juga dilaksanakan melalui pemberian teladan oleh orang tua, kebersamaan orang tua dalam merealisasikan aturan atau nilai moral, menghayati dunia anak, pemberian aturan dan konsekuensi yang logis, mengontrol perilaku anak, dan mengajarkan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam penanaman karakter disiplin. Nah, selain itu, pengasuhan yang dilakukan oleh single dad juga menumbuhkan rasa bertanggung jawab, kontrol, dan kebebasan. Sedangkan untuk peran single dad dalam mengasuh itu memerlukan kemampuan yang intensif dalam menjalankan peran sebagai ayah, pengasuh, kerja, dan pemimpin keluarga. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengasuhan oleh single dad, berdampak pada remaja yang diasuh oleh single dad ini menunjukkan bahwa mereka itu belum mampu menyelesaikan masalah dengan teman sebaya, kemudian menunjukkan kemarahannya jika keinginannya tidak terpenuhi, serta dia itu lebih memilih untuk keluar rumah jika dinasihati oleh orang tuanya. Kemudian, dalam proses interaksi yang terjadi antara ayah dan anak, atau apalagi anaknya remaja juga, memerlukan, sesuatu yang berkaitan dengan keterbukaan diri, yaitu dalam bentuk, keleluasaan anak dalam bercerita mengenai kesehariannya dan hal-hal yang mengganggu dia dalam kesehariannya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil yang telah kami dapatkan. Nah, yang pertama adalah definisi isu. Dalam penelitian ini kami memiliki dua isu. Yang pertama adalah pola asuh dan juga single dad. Nah, menurut Fitriani dalam Syafrianto dan Aulia 2024, itu menyebutkan bahwa pola asuh merupakan sebuah pola yang dibentuk oleh orang tua kepada anak seperti bagaimana cara orang tua dalam memperlakukan anak, mendidik anak, membimbing, serta mendisiplinkan anak. Selain itu juga bagaimana orang tua dalam melindungi anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Selain itu, Mansur 2005 juga menyebutkan bahwa pola asuh adalah cara orang tua dalam menentukan pendidikan anak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak itu sendiri. Dan Trisnawati juga dalam Mainawati dan kawan-kawan 2001 juga menambahkan bahwa pola asuh sebagai upaya dan cara orang tua untuk mendidik, mengasuh, serta memenuhi segala kebutuhan anak. Nah, jika kita membahas mengenai pola asuh, pasti tidak jauh kaitannya dengan
orang tua. Nah, pada umumnya keluarga itu sendiri beranggotakan dari ayah, ibu, dan juga anak. Tetapi di beberapa kondisi, terdapat keluarga yang tidak memiliki sosok ayah ataupun sosok ibu. Nah, hal inilah yang disebut sebagai single parent. Nah, pada sebuah keluarga yang hanya memiliki sosok ayah, itu disebut sebagai single dad atau ayah tunggal. Nah, menurut Syafrianto dan Aulia 2024, single father ini adalah situasi di mana ayah menjadi orang tua satu-satunya yang mengambil tanggung jawab untuk menafkahi sekaligus mengasuh anak. Selain itu juga Santrok dalam Syafrianto dan Aulia 2024 ini mendefinisikan single father atau ayah tunggal ini sebagai sosok yang harus mampu untuk menggantikan peran ibu dalam rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengelola pendapatan, dan juga pengeluaran, lalu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, dan juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah. Yang kedua, peran ayah tunggal. Menurut Hart tahun 2002 memperjelas bahwa ayah memiliki beberapa peran yang signifikan keterlibatannya dalam mendidik anak. Yang A itu ada economy provider. Jadi ayah dianggap sebagai penopang keuangan keluarga dan pelindung. Ini berarti ayah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan finansial keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebagai pelindung, ayah juga berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan finansial keluarga. Yang kedua, friend and playmate. Ayah sering dianggap sebagai orang tua yang menyenangkan dan memiliki waktu luang untuk bermain lebih banyak dibandingkan dengan ibu. Ayah sering terlibat dalam berbagai aktivitas bermain dengan anak-anak yang tidak hanya membangun hubungan yang kuat tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan emosional anak. Yang ketiga ada caregiver. Ayah memberikan stimulasi efektif dalam berbagai bentuk dan menciptakan rasa aman serta hangat bagi anak-anaknya. Jadi meski peran pengasuh sering diidentikan dengan ibu, ayah juga memiliki peran penting dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional kepada anak-anaknya. Yang D itu ada teachers and role model. Sebagaimana halnya ibu, ayah juga bertanggung jawab dalam membentuk masa depan anak melalui latihan dan teladan yang baik. Ayah sering menjadi contoh-contoh yang baik bagi anak dalam hal etika kerja, moral, nilai-nilai, dan sikap. Dengan memberikan teladan yang baik, ayah dapat membantu membentuk karakter dan perilaku anak-anaknya. Yang E ada monitor dan disiplinary. Ayah ini memiliki peran penting dalam mengawasi anak-anak dan menerapkan disiplin ketika diperlukan. Ayah sering terlibat dalam memastikan bahwa anak-anak mengikuti peraturan, mengembangkan tanggung jawab, dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Disiplin yang diterapkan oleh ayah ini seringkali dikaitkan dengan pembentukan struktur dan keteraturan dalam kehidupan anak-anaknya. Yang F, protector. Jadi ayah mengatur lingkungan anak-anak untuk melindungi mereka dari bahaya dan mengajarkan mereka cara untuk menjaga diri, terutama saat tidak ada orang tua di sekitarnya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menjaga keamanan fisik hingga memberikan nasihat tentang cara menghindari situasi berbahaya dan membuat keputusan yang aman. Yang G ada advocate. Ayah memastikan kesejahteraan anaknya, terutama ketika mereka berada di luar lingkungan keluarga. Sebagai advokat, ayah berperan dalam membela hak dan kepentingan anak-anak dalam berbagai situasi, seperti di sekolah, di komunitas, atau dalam sistem hukum jika diperlukan. Yang H itu ada research. Jadi ayah ini memberikan dukungan kesuksesan anak-anaknya dengan memberikan dukungan di belakang layar dalam berbagai cara. Ini bisa berupa dukungan finansial, pendidikan, atau emosional. Ayah sering memberikan dorongan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu anak-anaknya mencapai tujuan dan impian mereka. Jadi, peran ayah dalam keluarga sangatlah beragam dan penting dalam mendukung kesejahteraan serta perkembangan anak-anaknya. Meskipun setiap keluarga memiliki dinamika yang berbeda, peran-peran ini menunjukkan bagaimana ayah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan keluarganya. Yang ketiga, bentuk pengasuhan. Menurut Baumrind tahun 1967, pola asuh pada dasarnya pengendalian oleh orang
tua dalam mengontrol anak selama proses perkembangan menuju kedewasaan. Nah, terdapat 3 jenis pola asuh yang akan dibahas sekarang. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pengasuhan dengan orang tua cenderung melakukan pembatasan dan penghukuman terhadap anak dengan tujuan anak akan hormat serta mematuhi aturan orang tua. Tetapi anak seringkali merasa tidak bahagia, takut, kurang percaya diri, dan komunikasi yang buruk. Yang kedua, pola asuh demokratis atau otoritatif. Nah, pengasuhan yang memungkinkan anak untuk menjadi lebih mandiri meskipun orang tua tetap menekankan batasan terhadap tindakan mereka. Orang tua dengan pengasuhan ini biasanya memiliki kehangatan dan sportivitas sehingga anak lebih dewasa, mandiri, ceria, dan memiliki coping strategis yang baik. Yang ketiga ada pola asuh permisif, yaitu orang tua dengan pengasuhan ini jarang terlibat dalam kehidupan anaknya sehingga anak sangat bebas bertindak apapun. Dengan pengasuhan ini, anak menjadi kurang dewasa, rendahnya harga diri, dan merasa asing dengan keluarganya. Yang keempat, faktor penyebab. Jadi keluarga dengan orang tua tunggal di mana satu dari orang tua menjalani kehidupan tanpa pasangan, sering mengalami ketidakstabilan dalam dinamika rumah tangga mereka, menyebabkan struktur peran sosial yang rapuh di antara anggota keluarga. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang diuraikan oleh Gude tahun 2007. Yang pertama ada perceraian. Perceraian saat ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan pandangan negatif. Gude tahun 2007 mengamati bahwa pandangan mengenai perceraian sebagai tanda kegagalan semakin jarang terjadi. Perceraian dapat disebabkan oleh ketidakcocokan antara pasangan yang memaksa mereka untuk berpisah, atau karena perselingkuhan yang menghancurkan kepercayaan di antara mereka. Dampak perceraian dalam keluarga meliputi stres, tekanan, dan dampak psikologis pada anak-anak, serta mungkin juga pada orang tua itu sendiri. Yang kedua, kematian. Gude tahun 2007 menganggap kematian sebagai pemisahan yang terhormat. Biasanya hubungan antara orang tua tunggal yang ditinggal oleh pasangan karena kematian tidak akan terganggu, dan keluarga akan memberikan dukungan moral kepada yang ditinggalkan. Orang tua tunggal akan mengambil peran ganda dalam keluarga, menggantikan peran pasangan yang telah meninggal. Kematian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit atau kecelakaan, dan dapat terjadi tanpa memandang umur, status sosial, atau kelas sosial. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas dari dampak anak yang diasuh oleh ayah tunggal. Nah, yang pertama itu adanya pola asuh permisif. Nah, yaitu ketika orang tua itu memberikan kebebasan yang penuh kepada sang anak sesuai dengan keinginan anak tanpa pengawasan dari orang tua, bahkan kontrol yang sangat kurang terhadap sang anak. Biasanya, ketika menerapkan hal ini, sang anak akan sulit untuk mengontrol dirinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan hal yang salah. Selanjutnya adalah pola asuh laissez-faire. Nah, yaitu memberikan suatu kebebasan kepada anak tanpa adanya batasan dan sesuai dengan keinginan sang anak. Ini biasanya orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada single dad yang menerapkan pola asuh otoriter. Nah, memberikan anak itu rasa percaya diri yang baik, mandiri, bertanggung jawab. Hal ini dilakukan melalui pemberian teladan oleh orang tua, kebersamaan dalam merealisasikan nilai dan moral, pengontrolan perilaku anak, dan juga penanaman nilai keagamaan. Nah, yang keempat itu ada perkembangan sosial emosional anak. Biasanya, anak yang diasuh oleh ayah tunggal akan lebih mandiri terhadap kehidupannya dan juga mudah bergaul dengan teman sebaya karena dibebaskan oleh orang tua. Nah, beberapa dampak yang sudah disebutkan tersebut juga dipengaruhi oleh kesenjangan peran yang dimiliki oleh sang ayah. Sebelumnya, ayah terbiasa mencari nafkah. Nah, setelah menjadi ayah tunggal, sang ayah mengalami tantangan saat menghadapi kebutuhan rumah dan juga sang anak. Maka dari itu, pola asuh yang diterapkan oleh ayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari sang anak.
Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hal unik lainnya yang menarik yang kami temukan setelah melakukan systematic literature review terhadap beberapa artikel penelitian mengenai dampak parenting single dad terhadap anak, yang telah kami rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada perbedaan pola asuh antara single mom dan single dad. Dari penelitian oleh Solatiyah Asriani et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwa single mom itu cenderung menggunakan pola asuh atau menerapkan pola asuh yang otoriter yang dapat menyebabkan anak itu sulit untuk bergaul dan pemurung. Sebaliknya, kalau single dad cenderung menggunakan pola asuh yang permisif atau dalam ungkapan Prancis itu laissez-faire yang berpotensi membuat anak itu kurang patuh dan agresif. Nah, dari temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang dampak pola asuh setiap orang tua tunggal terhadap perkembangan sosial emosional anak. Lanjut ke poin kedua yaitu penyesuaian diri remaja. Dari penelitian Mulyani et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwa remaja yang diasuh oleh single father itu sering mengalami kesulitan dalam mengelola kemarahan dan berinteraksi sosial. Itu menandakan kebutuhan akan dukungan psikologis yang lebih intensif mungkin bagi anak-anak dari keluarga tunggal. Poin ketiga yaitu tantangan khusus yang dihadapi ayah tunggal. Dari Lestari dan Amaliana pada tahun 2020 menyebutkan bahwa ayah tunggal itu sering menghadapi tantangan dalam pengasuhan seperti kurangnya waktu dan pengalaman dalam memahami kebutuhan emosional anak. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fakhri et al. Pada tahun 2023. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ayah tunggal menghadapi stigma sosial dan diskriminasi gender yang mempengaruhi peran mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mendukung ayah tunggal itu sangat diperlukan. Dukungan dari keluarga dan sekolah juga penting untuk membantu single dad dalam menjalankan peran mereka secara efektif. Selanjutnya yaitu ketidakhadiran ibu dan dampaknya. Penelitian oleh Arum dan Puspidalia tahun 2022 itu menemukan bahwa ketidakhadiran sosok ibu membuat ayah kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pola asuh dan memberikan dampak negatif pada kedisiplinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ayah tunggal memerlukan strategi khusus dan dukungan untuk menyeimbangkan peran sebagai pengasuh utama dan pekerja. Dan yang terakhir yaitu poin mengenai variasi dalam pola asuh ayah tunggal. Dari penelitian oleh Syafriyanto dan Aulia pada tahun 2024 menunjukkan variasi pola asuh ayah tunggal dari kontrol dan ketegasan hingga kasih sayang dan kecenderungan mengikuti keinginan anak. Penelitian ini menekankan bahwa ayah tunggal memiliki cara unik dalam pengasuhan dan tidak selalu gagal dalam menjalankan perannya. Nah, jadi kesimpulannya literatur ini menunjukkan bahwa single dad memainkan peran yang kompleks dan beragam dalam pengasuhan anak. Tantangan yang mereka hadapi membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial serta kebijakan yang mendukung mereka. Mungkin seperti dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sangat penting untuk membantu ayah tunggal menjalankan peran mereka secara efektif. Nah, berdasarkan pemaparan materi dan juga hasil dari literatur review yang sudah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa parenting single dad dalam mengasuh anak itu berbeda-beda. Pola asuh yang berbeda itu menghasilkan perbedaan pada karakter dan juga perilaku dari sang anak. Secara umum, ayah tunggal itu mengalami kesulitan dalam pengasuhan karena mereka itu tidak bisa membagi waktu antara bekerja dan mengasuh, kurangnya pengertian akan emosional dari anak, lalu tidak terbiasa dengan pengasuhan anak, dan juga lain sebagainya. Nah,
Sedangkan anak yang diasuh oleh ayah tunggal dengan baik dan juga penuh dukungan akan menghasilkan anak yang mandiri, teratur, dapat mengelola emosi dengan baik, dan juga bergaul dengan baik. Nah, berbeda nih dengan anak yang diasuh oleh ayah tunggal dengan kurang efektif. Nah, itu akan menghasilkan perilaku anak yang pembangkang, tidak teratur, emosi yang tidak baik, pergaulan yang tidak semestinya. Hal ini terjadi karena pengawasan dan juga kontrol orang tua dari ayah tunggal yang kurang. Nah, dan juga tidak semua ayah tunggal itu gagal dalam mendidik sang anak. Saran dari hal ini yaitu pola asuh ayah tunggal dapat dikatakan unik dan juga berbeda terhadap pola asuhnya. Dengan begitu, ayah tunggal itu memerlukan perhatian dan juga dukungan dari orang sekitar agar mereka dapat lebih intensif dalam mengasuh anak. Nah, penelitian selanjutnya itu dapat dilakukan dengan sampel yang lebih besar dan berbagai konteks sosial budaya untuk memahami secara mendalam dampak dari pola asuh single dad terhadap perkembangan